Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Allah. Bapak dan Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari Rabu ini ya, hari Rabu bisa kumpul dalam keadaan cerah ya Bu ya. Dan karena kemarin sempat hujan di statusnya Nusa Nurul. Saya ke tadi aja pas ngeklik statusnya apa gitu. Alhamdulillah sudah hujan. Bapak dan Ibu sekalian, forum untuk kali ini Bapak dan Ibu diminta bantuannya untuk mendukung Ibu Sanurung selaku calon guru penggerak. Dan mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Sony Haryana, unit kerjanya di SMP Negeri 4 Cimahi. Kalau negerinya ya, walaupun malang melintang sih saya. Di SMA saya ngajar 18 tahun, lalu di STKIP Siliwangi atau sekarang IKIP Siliwangi ya. Nah itu rektornya teman-teman saya itu kebetulan Pak Profesor Haris, sekarang Profesor Eis, itu kakak angkatan saya. Kemudian saya ngajar di sana sejak 2010. Tapi non aktif ya, sama di STK IP Siliwangi juga, di STI Pasundan juga saya dosennya di sana. Tapi jadinya si matupang siang malam tunggu panggilan. Beli pasor misalkan, mata kuliah sama diferensial atau apa ya, saya berangkat ke sana. Gitu aja. Nah, tapi fokusnya mah di SMP Pak. Apalagi sekarang selaku guru praktik penggerak. Ini saya mendampingi untuk angkatan 9 ini, saya mendampingi 6 dari SD 5, 1 dari SMP. Alhamdulillah, beri tepuk tangan untuk dari SMP melihat sih benar. Di SD mau banyak. Angkatan 7 juga gitu. Saya mendampingi angkatan PP angkatan 7, guru praktik angkatan 7 itu 5 orang, 5 guru SD semua. 2 diantaranya kepala sekolah. Nah sekarang juga bisa dulu 2 diantaranya kepala sekolah juga. Bu Dewi itu kepala sekolah sebetulnya. Bu Dewi kepala sekolah, lalu satu lagi Bu Devina. Bu Devina itu secara internal kepala sekolah di Hikmah Teladan sebetulnya. Jadi saya mendampingi 2 kepala sekolah. Gak apa-apa, saya mah apa tuh hanya guru gitu ya. Ya tapi kita dampingi aja dah. Saya petugas BPGP Provinsi Jawa Barat, mohon izin jadi memiliki surat tugas untuk datang ke sekolah-sekolah. Nah saat ini pendampingan individu yang kedua. Semua pendampingan individu ada 6. Loka karyanya ada 8 sebenarnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi masih perjalanannya ini masih jauh. Mudah-mudahan Bu Sanurung khususnya dan saya dan kita semua senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Allah. Ya amin. Segala tugas apapun tanggung jawab kita bisa laksanakan dengan sebaik mungkin dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Ya amin. Bapak dan Ibu sekalian, khusus untuk pendampingan 2 ini kita akan membicarakan masalah visi guru penggerak. Jadi mohon izin saya jadi moderator, tapi nanti saya nggak akan banyak bicara. Yang banyak bicara Bu Sanurung ya. Kita sampai jam 3 sore lah ya, Bapak ya. Ayo, sama takut. Enggak, rencana memang paling lama sampai jam 11 itu juga udah beres. Tapi insya Allah sampai maksimal kita diskusi lah sampai jam 10 lah. Karena saya udah bicara dengan Bapak Kepala bahwa visi di sini sudah dilaksanakan secara
benar dan baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Pak Kepala Sekolah dan Ibu Bapak sekalian. Ya, jadi nanti kita tinggal mendemonstrasikan bagaimana sih cara membuat visi yang benar, yang baik. Sebenarnya benar sih ya, hanya yang sebagaimana mestinya itu seperti apa gitu ya. Sama nggak yang pernah dilakukan di SMP Negeri 9 ini gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang akan dibicarakan yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, saya selaku moderator nanti menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama komentar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang nanti disampaikan oleh Bu Sanurung, lalu kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan dan doa serta penutup. Disepakati dulu yang mau doa siapa nih? Payan mana Payan? Payan siapnya? Ulah lami-lami teuing. Ulah sapu jaga teuing. Oke, siap ya bisa dulu ya. Siap. Bapak dan Ibu sekalian, bukan berarti merubah visi sekolah, bukan. Sekali lagi, bukan berarti merubah visi. Ya, jadi ini bagaimana cara CGP atau calon guru penggerak menyampaikan visi guru penggeraknya, dan bagaimana kita nanti justru yang merumuskan visi sekolah. Walaupun visi sekolah kita nggak baik, gitu kan? Nah, nanti menurut Bapak dan Ibu seperti apa nanti? Ya, nanti ada spidol nanti. Spidol. Kalau nggak ada, saya nanti ada tenang, santai. Dari Bapak dan Ibu, baiklah itu mungkin pembuka dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai acara ini. Lalu kemudian selanjutnya ada arahan sepatah 13 patah dari Bapak Kepala Sekolah. Mangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony yang saya hormati ya, sebagai pengajar praktik yang mendampingi Bu Sanurung sebagai CGP yang saya hormati, teman-teman sekalian semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah. Yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Pak Sony yang sudah berkenan hadir mendampingi CGP kami yang satu-satunya. Jadi kalau tidak lulus teh tidak aja deui gitu. Jadi satu-satunya CGP angkatan 9 Bu Sanurung yang sudah Pak Sony dampingi ya untuk kesekian kalinya, barangkali dari mulai yang awal waktu itu di SD ya, di Loka 1. Terima kasih Pak Sony. Insya Allah bukan sema mengahesekeun imah, tapi tamu gitu. Kalau tamu mah dosa kalau tak dijamu gitu. Jadi harus dijamu, bisa dulu ya. Iya. Kan kata Rasul juga tamu, menjamu tamu itu penting, wajib ya. Kalau tamu dijamu, maka ketika tamu itu pulang ya, binatang-binatang melata pun yang berbahaya ikut pergi dari rumah kita. Jadi insya Allah sanes semah Pak, tapi tamu yang wajib kami jamu. Ya, terima kasih ke Pak Sony. Tetap semangat Bu Sanurung. Insya Allah saya percaya ya kepada Bu Sanurung itu memiliki semangat yang luar biasa ya, keinginan belajar yang tinggi. Terima kasih juga kepada teman-teman ya. Beginilah salah satu kewajiban kepala sekolah mah memfasilitasi ini gitu supaya semua alur program yang harus ditempuh CGP bisa difasilitasi. Jadi sudah kami fasilitasi seperti ini, undangan saya tanda tangan ya, sehingga alhamdulillah teman-teman bisa berkenan hadir membersamai ya program CGP Sanurung ini ya. Insya Allah Pak Sony ya, teman-teman ini
di kita sudah terkondisikan ya dengan sendirinya selalu saling mendukung satu sama lain, saling berkolaborasi, melengkapi satu sama lain, dan ini menjadi salah satu budaya positif yang kita terapkan dalam keseharian kita. Alhamdulillah ya, komunitas belajar juga sudah berjalan ya di sekolah kita ya, walaupun kata saya juga dari awal sudah disampaikan, jangan pesimis, pasti tantangannya besar gitu. Harus selalu optimis. Biasanya mah kalau ngajak orang baik kebaikan sok susah gitu, beda dengan mengajak kepada hal yang tidak baik gitu. Jadi saya sampaikan kepada CGP, kemudian kepada GP yang sudah lulus juga begitu. Pokoknya mah harus tetap semangat, optimis. Insya Allah rekan-rekan kita sepanjang tidak ada halangan, bentrok waktu dan lain sebagainya dengan kegiatan yang lain, insya Allah satu sama lain saling mendukung ya. Terakhir mohon maaf Pak Sony, sebagaimana tadi saya sampaikan, kebetulan hari ini ada beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan sehingga saya datang pas mau penutupan gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi makna, tidak mengurangi tujuan serta target yang ingin dicapai pada bimbingan yang kali ini ya. Alhamdulillah saya senang tuh bacanya, ayah mantap, mantul, juralin segala gitu ya. Berarti ya ini keren ini itu siap, mantul, cerdas ya, amat, juralin dengan ini kata-kata anonim yang mudah diingat, kemudian mengandung makna yang menjadi harapan kita semua. Itu saja Pak Sony barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hena selaku yang mewakili dari sekolah Bapak. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena dengan adanya Bu Hena yang sudah memfasilitasi, sudah memberikan dukungan. Ini adalah dukungan nyata gitu ya Pak ya, terhadap saya sebagai calon guru penggerak, sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga dan selamat datang Pak Sony di SMP Negeri 9 Cimahi ini. Terima kasih sudah memberikan saya bimbingan selama hampir kurang lebih 2 bulan. Mudah-mudahan saya bisa menjalani kegiatan ini hingga berakhir. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu teknik yang saat ini sudah meluangkan waktunya. Saya tahu bahwa hari ini sangat-sangat banyak kegiatan sehingga memang betul-betul kita harus bisa manajemen sekolah bisa membagi siapa yang akan ikut serta di sini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari tugas calon guru penggerak, yaitu mendiskusikan visi dan kakasa perubahan. Bapak dan Ibu, saya duduk di sini bukan berarti saya menggurui ya, tapi ini mungkin hanya sedikit sharing saja. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan di sini bisa menjadi bahan refleksi buat sekolah kita. Kemudian saya juga berharap bukan hanya saya saja yang bisa duduk di sini, tetapi saya berharap untuk rekan-rekan semua yang masih memenuhi syarat, saya berharap nanti kedepannya ada yang ikut serta lagi di angkatan-angkatan selanjutnya supaya
kita semua bisa berpartisipasi. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Sony bahwa adapun tujuan daripada diskusi kita pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian alur kegiatannya tadi sudah sampaikan juga sama Pak Sony, itu ada 3, yaitu merumuskan kalimat rupang. Kalimat rupang artinya bahwa kalimat yang belum selesai gitu ya. Nah, kami mengharapkan Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan kalimat-kalimat yang belum selesai tersebut sesuai dengan cita-cita dan harapan dari Bapak dan Ibu terhadap murid kita. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, baik itu kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua. Dan yang terakhir, jikalau misalnya hasil dari diskusi kita ini ternyata ada beberapa yang tidak termasuk ke dalam visi sekolah kita, mungkin bisa kita bisa jadikan sebagai bahan refleksi untuk merumuskan sebuah prakarsa perubahan terhadap visi dari sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu, saya tahu bahwa setiap lembaga atau setiap sekolah pasti sudah memiliki yang namanya visi. Visi ini bukan dibuat oleh satu orang saja, tetapi visi ini sudah dirumuskan bersama oleh semua, baik itu kepala sekolah dalam bentuk rapat dewan guru, baik itu kepala sekolah, kemudian dewan guru maupun komite juga siswa kita. Nah, visi yang dimaksud di sini, barangkali sebelum saya lanjutkan, yang disebut visi itu seperti apa sih Bapak dan Ibu? Yang Bapak dan Ibu barangkali ada yang bisa menyampaikan visi itu seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya presentasi dari Ibu Sanurung selaku calon guru penggerak. Pindah ke belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Bu siapa? Bu Lia. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya visi itu adalah impian atau cita-cita gitu Pak. Ya, misalnya impian atau cita-cita, misalnya visi dari sekolah. Nah, sekolah kita itu inginnya atau memimpikan atau mencita-citakan siswa itu yang seperti apa, misalnya seperti itu. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya jawabannya Bu Lia ya. Ya, betul sekali ya Bapak dan Ibu ya, bahwa sebenarnya visi itu bukan hanya milik sekolah saja. Kita sebagai guru juga harusnya punya visi seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi visi itu adalah merupakan impian atau cita-cita ya. Nah, jadi secara garis besar bahwa visi itu adalah sebuah pandangan atau wawasan ke depan yang membuat impian, cita-cita atau harapan dari semua warga sekolah mengenai murid kita. Nah, visi yang seperti apa yang bagus, yang bagus untuk dirumuskan? Nah, visi karena kita berada di sekolah, maka kita tujuannya adalah kepada siapa? Yaitu kepada murid kita. Nah, visi yang baik menurut visi yang baik itu adalah visi yang berpihak kepada murid. Kemudian aspiratif, motivatif, singkat, jelas dan realistis. Lalu kemudian visi yang berpihak kepada murid itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin Bapak dan Ibu juga memiliki visi yang seperti apa sih sebenarnya yang berpihak kepada murid. Saya bisa memberikan beberapa contoh bahwa visi yang berpihak kepada murid itu adalah satu, menciptakan lingkungan bersih dan asri, sehingga kalau misalnya sekolah kita dalam keadaan bersih, asri, maka otomatis siswa kita akan bisa belajar dengan nyaman. Kemudian yang kedua, menumbuhkan iman dan takwa. Ini sudah selaras dengan profil belajar Pancasila. Kemudian mengembangkan kreativitas dan inovasi murid, meningkatkan sikap spiritual, sosial dan emosional, dan meningkatkan
pasti ini hanyalah beberapa contoh saja terkait dengan visi yang berpihak kepada murid. Tadinya saya menginginkan untuk Bapak dan Ibu merumuskan terlebih dahulu, tapi ternyata ini bisa kita lihat terlebih dahulu visi yang telah saya buat pada beberapa waktu lalu di kegiatan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap guru juga memiliki visi. Namun visi ini seyogianya itu tidak terlepas dari visi yang sudah dirumuskan oleh sekolah. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa visi sekolah kita ini sudah dirumuskan, sudah dirapatkan di Dewan Guru, di mana salah satu visinya adalah ya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari visi sekolah kita yaitu mewujudkan lulusan berkualitas utama, berwawasan lingkungan iptek, berlandaskan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan karakter bangsa. Nah, kalau lihat di sini yang di garis merah utama itu adalah sebuah singkatan, di mana utama itu adalah U itu adalah unggul dalam nyata, kemudian T itu tangguh, terampil, kompetitif dan kompetisi, kemudian A itu aktif, kreatif, inovatif, M itu adalah mandiri, berpikir kritis, A apresiatif dan gotong royong. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat visi kita yang sudah dirumuskan bersama-sama ini sudah sangat bagus sekali, sehingga saya sebagai guru, khususnya saya sebagai guru di sini saya membuat sebuah visi yang tidak terlepas dari visi sekolah. Saya mengambil visi ini yaitu mewujudkan murid yang unggul. Unggul di sini ada di dalam visi sekolah. Mewujudkan murid yang unggul, berbudaya, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi saya sebagai guru juga memiliki yang namanya sebuah prakarsa perubahan. Saya tidak mengambil semuanya, karena kalau misalnya saya mengambil semuanya, saya memiliki cita-cita tersendiri sebagai guru IPA gitu ya. Nah, dengan melihat kepada visi sekolah kita, di sini mewujudkan lulusan berkualitas utama, saya mengambil dua. Yang pertama yaitu murid yang unggul. Murid yang unggul itu seperti apa? Murid yang memiliki prestasi, gitu kan? Kemudian berbudaya dan berakhlak mulia. Intinya adalah akhlak mulia ini sudah masuk ke dalam profil belajar Pancasila. Walaupun di visi sekolah kita ini tidak dijelaskan bahwa berakhlak mulia sesuai dengan profil belajar Pancasila, tetapi profil belajar Pancasila ini sudah ada semua di dalam visi sekolah kita, sehingga saya hanya mengambil beberapa dari visi sekolah kita. Kemudian unggul artinya bahwa guru berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan non akademik peserta didik melalui proses pembelajaran yang berkualitas dan berpihak kepada murid. Kemudian berbudaya artinya guru berupaya agar murid yang memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan kesopanan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja berakhlak mulia, karena saya berpikir bahwa kalau misalnya akhlak siswa kita sudah bagus, otomatis kemampuan pengetahuannya juga akan mengikuti. Nah, ini adalah salah satu tugas kita bersama untuk bagaimana membenahi akhlak atau karakter daripada siswa kita. Nah, untuk mewujudkan visi ini, saya kemudian menerapkan yang namanya sebuah prakarsa perubahan dengan melalui inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Nah,
prakarsa perubahannya di sini saya mengambil tadi untuk unggul gitu ya. Saya mencita-citakan anak itu memiliki kreativitas dan kemandirian belajar melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini di visi sekolah kita ada tulisannya bahwa berwawasan lingkungan dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya mengambil itu untuk prakarsa perubahan satu. Saya turunkan dari visi itu, kemudian saya mengambil prakarsa perubahannya, yaitu karena apa? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru harusnya menuntun kodrat anak. Kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zamannya. Ingat bahwa pada saat ini kita sudah berada di zaman teknologi. Nah, walaupun memang ini masih dilema, tetapi ini bisa dijadikan sebagai bahan refleksi bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, teknologi itu sangat berperan di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, maka ini perlu saya rumuskan di dalam prakarsa perubahan saya. Kemudian ini juga sangat membantu di dalam pembelajaran. Misalnya, ketika saya tidak berada di laboratorium, ketika saya ingin melakukan praktikum tetapi lingkungan sekitar itu terbatas, maka otomatis apa yang harus saya lakukan supaya anak itu bisa mendapatkan haknya untuk melakukan praktikum? Maka mungkin jalan lainnya ya, bukan jalan satu-satunya, tapi jalan lainnya adalah saya memanfaatkan teknologi untuk melakukan praktikum tersebut. Misalnya menggunakan pen Colorado. Nah, sehingga anak-anak di sini tercapai gitu ya, tercapai hak daripada anak tersebut. Nah, untuk mendapatkan visi saya ini, maka saya menggunakan yang namanya tahapan Bagja. Bagja itu apa? Oke, nah Bagja ini sebenarnya adalah salah satu singkatan ya. B itu adalah buat pertanyaan. Jadi nanti ketika misalnya, karena tugas kita di sini adalah bukan untuk merubah visi, tetapi saya tekankan lagi bahwa kita ini hanya mendiskusikan, barangkali bisa dijadikan sebagai bahan refleksi nanti ketika pada saat kita mau melakukan pembaharuan visi, maka mungkin bisa diterapkan tahapan Bagja ini. Nah, yang pertama adalah B. B itu adalah buat pertanyaan, gitu ya. Kemudian A itu adalah ambil pelajaran, kemudian G itu adalah gali mimpi, ya, C itu adalah jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, buat pertanyaan itu seperti apa? Jadi kita melihat ini adalah contoh yang sudah saya buat ya Bu ya. Ini hanya sebuah contoh saja yang saya buat sendiri, barangkali bisa nanti kita gunakan kalau misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Buat pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya apa? Bagaimana cara meningkatkan kreativitas? Karena tadi saya mengedepankan tadi kreativitas dan kemandirian belajar siswa dengan menggunakan pemanfaatan teknologi. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi? Jadi pertanyaan apa gitu ya yang muncul yang sesuai dengan rencana visi yang akan kita gunakan. Kemudian tindakannya adalah yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, teman sejawat seperti itu. Kemudian mencari referensi tentang penerapan peningkatan kreativitas dan kemandirian siswa melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian mencari tahu kira-kira karakter siswa melalui asesmen diagnostik, karena melalui asesmen diagnostik ini kita bisa mengetahui seperti apa daripada gaya belajar atau minat daripada masing-masing siswa kita. Barangkali mungkin di antara semuanya ternyata banyak yang memiliki bakat yang sesuai dengan visi kita. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah A, ambil pelajaran ya. Nah, pertanyaan yang muncul pada tahapan ambil pelajaran ini misalnya,
siapakah guru atau rekan sejawat yang sering menggunakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya tahu bahwa apalagi teman-teman kita ini yang milenial mungkin yang masih fresh sesuai dengan zamannya gitu ya, pasti yang namanya pemanfaatan teknologi itu sudah tidak asing lagi, sehingga mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bahwa guru kita ini ternyata banyak yang memiliki kemampuan itu, sehingga ini bisa kita menjadikan kolaborasi di antara rekan sejawat. Kemudian mencari referensi tentang media pembelajaran apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar siswa. Mungkin kalau zaman-zaman kemarin itu ada beberapa aplikasi yang ya seperti itu, tapi sesuai dengan zaman sekarang, ternyata dengan kemajuan teknologi itu sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat mempermudah kita di dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah tahapan yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Nah, di dalam gali mimpi ini, pertanyaan-pertanyaan tahap ini digunakan untuk menyusun narasi gitu ya. Kira-kira pertanyaan yang muncul pada gali mimpi ini, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPA ini dapat meningkatkan? Jadi jangan hanya kita bisa menyusun saja, tetapi kita juga harus bisa mengetahui apa betul bahwa dengan pemanfaatan teknologi ini di dalam pembelajaran ini dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan visi yang sudah kita susun. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas dapat diterapkan secara menyeluruh di sekolah. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat keterkaitan antara pemanfaatan teknologi atau media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Lalu kemudian setelah kita membuat sebuah pertanyaan itu, baru kita lihat tindakan apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya mencoba membuat tindakannya itu membuat lembar pengamatan tentang peningkatan kreativitas dan kemandirian dalam pembelajaran IPA melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang memiliki pengalaman dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah mencari referensi tentang dimensi mandiri dalam profil belajar Pancasila. Kemudian jabarkan rencana. Nah, kalau tadi kita sudah menggali mimpi, lalu barulah kita menjabarkan rencana apa yang akan kita lakukan nantinya yang sesuai dengan visi itu. Nah, pertanyaan muncul di sini adalah strategi apa yang dilakukan guru untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa dalam pembelajaran IPA. Kemudian media apa yang digunakan dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA. Lalu tindakan yang dilakukan di sini adalah membuat perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan visi, yaitu membuat LKPD sesuai dengan media pemanfaatan teknologi. Karena kalau misalnya LKPD yang digunakan di dalam pembelajaran seperti biasa itu akan berbeda dengan LKPD yang kita gunakan sesuai dengan penggunaan media teknologi. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Nah, di sini tahapan terakhir dari tahapan baca ini. Pada atur eksekusi ini siapa saja yang dilibatkan dalam pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar IPA di kelas. Kemudian bagaimana agar perwujudan profil belajar Pancasila dimensi dapat terwujud. Nah, dari tindakan ini untuk atur eksekusi, kepala sekolah, rekan sejawat yang sering menggunakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa dalam pembelajaran. Kemudian nama dirahasiakan ya dia namanya.
Biasa kamu sama ada. Nama dirahasiakan. Biasanya kalau ini namanya siapa? Menurut Ibu Anu, Didedetkeun atuh Neng. Iya Ibu. Salah terus. Lama sih. Ya. Di atas Bu. Tung jagung. Tapi enggak lanjut lagi. Ya Ibu aku jadi yang masaknya terlalu itu. masangnya jagung, dadana jagung. Ya, terima kasih. Sah. Ya, tulisannya juga iya. Waktunya habis. Kan sampai jam 3. Ini bener itu. Serius. Pokoknya tidak ada yang salah dalam menjawab. Itu aja. Yang Pura-pura bukan ini ya, bukan nulis ini ya. Biasanya kan ada tulisan Ibu Hena. Tulisannya. yang salah yang tidak menulis. Nah. Sambil menempel, sambil dilelet, diminum. Salam sunnah. Mohon maka. Ada mangga, ada pisang nanti, ada jamu. Ya, maka juga Pak, silakan. Sambil iya. Jadi oke. Masih ada satu lagi. Oh, Mbak Yuni. Oh ya, mangga, Mak. Semangat Mbak Yuni. Kebagian nomor gitu. Oke, kita beri aplaus yang baik. Oke. Ya, sudah dilelet Bapak Ibu. Ya, baik kita lanjutkan. Mungkin saya meminta satu atau dua perwakilan untuk naik ke depan, bisa membacakan dulu tadi mana saja lah di antara semuanya ini yang sudah dituliskan. Maka Bu Lia bisa? Oke, dimulai dari yang pertama ya, Busan dulu. Nah, untuk yang pertama, ini dari siapa ya? Nggak tahu. Yang pertama, kita memimpikan murid yang kreatif dan disiplin. Ya. Oh iya, kreatif, disiplin. Yang kedua itu memimpikan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oh, ini secara general. Dan memiliki wawasan global. Berakhlak mulia, sudah ya. Selalu menerapkan ilmu-ilmu agama, berkarakter. Tadi udah ya karakter. Nah, kreatif, berkreatif dan berinovatif dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan seimbang. Unggul, mungkin ini unggul dalam segala bidang. Berkarakter, berakhlak mulia, ya berwawasan lingkungan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Ini yang berakhlak mulia dan berkarakter.
kreatif sudah ya, Busan Nurung. Kreatif, mandiri, berbudaya dan berwawasan global. Sudah tadi ya, berwawasan global, mandiri, berbudaya, dan berprestasi. Kita sampai nomor gizi. Ini baru nomor 1. Ada berapa poin? Ada 11 poin. Ya, untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah, jadi murid itu unik. Busan Nurul nomor 1 itu ada unik, inovatif. Murid itu ya, toleran, ya. Toleransinya harus bagus. Nah, murid itu memiliki manusia yang mempunyai potensi. Nah, sama ini juga unik juga ya, kreatif, unggul, inovatif dan mandiri. Berpotensi. Ya, manusia yang mempunyai potensi, berpotensi. Ya, percaya bahwa murid memiliki karakter yang beragam. Ya, sama juga dan mempunyai kepribadian yang unik. Ya, siswa dan siswi mempunyai karakter yang unik, yang spesial, berbeda karakter dan memiliki potensi dan keunggulan yang baik. Lalu sama juga memiliki karakter, keunikan serta keistimewaan dan bakat yang berbeda-beda. Bakat ya. Oke, sama ini juga udah disebutkan. Oke. Tinggi. Oke. Poin ketiga ya, di sekolah kita mengutamakan sopan santun, disiplin sudah, pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, ada yang ketiga itu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Lalu katanya apa? Selain itu mengutamakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan warga sekolah selama berada di sekolah. Jadi keamanannya harus bagus ya Pak ya, jadi siswa itu ini aman berada di sekolah. Lalu pendidikan karakter, ada juga mengutamakan belajar dan mendidik murid untuk menjadi seorang pelajar yang kompeten dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia sudah? Penumbuhan karakter yang positif sudah ya, karakter. Mengutamakan pembelajaran berbasis karakter dengan menggunakan impact. Ya, dengan memanfaatkan impact, menumbuhkan karakter yang positif. Lalu mengutamakan, jadi pembelajarannya itu berpihak pada murid. Ya, sama itu juga pendidikan karakter. Oke. Sekarang ke poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan menjadi insan yang kompeten dan berakhlak mulia. Sudah juga ya. Nah, murid menyadari bahwa belajar itu merupakan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Lalu ada murid juga menyadari bahwa karakter yang baik modal dasar bagi siswa yang berkualitas. Karakter menjadi murid. Nah ini sama ini juga menjadi murid yang mandiri, aktif, kreatif dan berakhlak mulia sudah. Ya, murid yang mandiri, aktif dalam pembelajaran, kreatif sudah dan berakhlak mulia. Nah, yang keempat di sini juga murid menyadari atau sadar betul bahwa mereka datang ke sekolah untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan mereka kelak di kemudian hari. Karakter yang positif. Nah, murid juga menyadari bahwa karakter yang positif terbentuk dari kebiasaan yang positif. Ya berusaha dulu di sekolah kita ya Bu Ena ya. Kita setiap hari ada kebiasaan yang berbeda-beda seperti tadarus Al-Quran dan sebagainya.
Lalu melalui belajar, nah ada juga melalui belajar kritis katanya Bu Sanurung bisa meningkatkan intelektualitas yang baik. Oh ya, di sini mereka berada di sekolah ini untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran yang berkualitas utama, berwawasan lingkungan dan iptek. Murid berada di mendapatkan pendidikan ya dan akhlak. Lanjut bisa Nurul ke nomor 5. Warga di sekolah ini yakin untuk maju katanya. Maju ya dong. Menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, Bu Sanur ada budaya positif. Menciptakan budaya menciptakan budaya positif, mengutamakan pembelajaran karakter di setiap aspek pembelajaran agar akhlaknya selalu akhlak yang baiknya selalu diutamakan. Nih, mewujudkan impian murid berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. Lalu mewujudkan sekolah yang berkarakter, sudah juga. Menumbuhkan karakter sudah. Membimbing dan melayani murid secara optimal, secara ramah, amanah, dan dapat memberikan rasa nyaman. Terus warga sekolah juga yakin dapat menuntun dan membimbing murid agar mencapai kebahagiaan mereka. Dan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kelangsungan atau kemajuan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Lalu setiap siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda. Sekolah yang berkarakter akan terwujud jika ada kerjasama semua pihak yang terlibat. Kerjasama, kolaborasi ya. Setiap siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda. Kebersamaan dapat mewujudkan tujuan, ya, adanya kebersamaan. Kerjasama. Karakter positif tumbuh dari pola pikir positif dalam jangka waktu yang panjang. Oh ya, ini juga sama. Tujuan dan cita-cita sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Siswa dan siswi adalah pemuda generasi bangsa yang harus dibina dan dididik dengan baik. Terakhir nih apa ya? Anak-anak memiliki bakat masing-masing yang dapat saling melengkapi. Oke. Terima kasih Bu Lia sudah memaparkan hasil daripada kalimat rempah yang sudah dibuat oleh rekan-rekan semuanya. Gimana Pak? Ada pencerahan sedikit kepada Ibu. Garis yang berapa ada berarti? Ada berapa puluh itu? 29 ya. Ada 28 ini. Bapak dan Ibu pilih kata-kata, baik itu kata-kata yang mewakili keberadaan sekolah ini, murid ini. Nah itu mau 3, mau 5, mau 7, jangan semuanya. Atau kalau semuanya mewujudkan murid yang kreatif, disiplin, karakter dan sebagainya mungkin ya. Nah ininya yang mudahnya gini aja, mewujudkan murid yang titik-titik apa. Nah silakan, bisa dari kata-kata itu nanti bisa menjadi singkatan, ya, bisa tidak juga menjadi singkatan. Nah nanti dicoba masing-masing Bu Sanurung, biar aja mereka berkreasi sendiri. Kalau salah ini mah Ibu saya berkreasi sendiri, so tulis saja menurut Ibu apa. Nah, tulis dulu, nanti baru ya, tulis saja menurut ibu bapak apa nih kira-kira. Misalkan contoh gini, ada yang visi itu ada yang bunyi, ada yang tidak. Contoh ya di negara lain gitu. Di negara lain ada mantap misalkan. Mantap itu apa? Mandiri, agamis, nasionalis, terampil, aktif dan produktif. Itu mantap. Ada yang bunyi gitu. Atau pernah, terus terang aja di negara lain juga saya pernah buat. Kalau dipercaya, jadi
namanya apa visi SMP 4 waktu itu? Kita buat namanya realita. Apa itu realita? Religius, edukatif, aktif, li-nya berwawasan lingkungan. Jadi nggak selalu harus ini nggak. Lalu kemudian TA-nya apa? Terampil. Nah seperti itu. Jadi bisa bunyi seperti itu. Tapi bisa aja nggak bunyi, nggak jadi masalah. Jadi tidak dipaksakan. Nah coba nanti dari ibu bapak yang hadir di sini, coba ada nggak yang bisa menuliskan dari kalimatnya, dari kata-kata yang ada. Nah nanti dari kata-kata yang ada itu ibu ini dan sebagainya. Nah baru nanti dirumuskan, oh yang mana yang kita ambil, apakah yang ini yang mewakilinya. Jadi ini pemikirannya bukan pemikiran 1-2 orang, tapi pemikiran semua, gitu ya, dan disetujui. Nah itulah cara kita. Enggak urusan. Ya, sebenarnya di visi kita juga Bapak ya, sebenarnya di sini juga ada. Nah ini bisa menjadi contoh pembuatan kata-kata seperti yang disampaikan oleh Pak Sony barusan. Dari 28 kata ini mungkin Bapak Ibu bisa mengambil sebuah singkatan dari 28 kata ini yang mewakili Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi cita-cita atau harapan yang terbaik buat murid kita ke depannya nanti. Satu hal yang pokok, singkirkan dulu visi sekolah kita. Ya, jangan dibawa-bawa dulu. Dan ini mah ada visi 10 orang ini gitu kan, visi 10 orang. Gak ada yang salah loh di sini. Jangan nyontek, lihat tulisannya. Saya bilang gak ada yang salah. Ibu, kemaluan dia Bu tilu. Sayangnya abadi dan inovatif berlayarkan. Jujur alit, Kan jadi jujur alit betul. Silakan dikonsepkan. Nah, jujurnya alit berarti kalau kita tidak jujur. Kebaikan. Jujur alit. Oke. Iya, aku mau pakai. Oke, waktunya habis ya Bapak Ibu. Saya lihat-lihat tadi noong dikit ternyata kreatif gitu loh Pak guru-guru saya ini. Beri aplaus dulu. Iya. Saya ketik satu-satu aja ya dari depan dulu deh. Iya. Sampaikan aja nanti saya ketik di sini. Ya, berdiri, oke. Berdasarkan poin-poin yang ya, di sini saya ambil. Nah, ya, berdasarkan poin-poin
diharapkan siswa mempunyai sopan santun yang tinggi. Gimana ya? Bagaimana dia? Visinya mewujudkan murid yang sopan. Oh iya. Yang sudah dibuat itu tuh yang dilingkar itu apa? Oh, Coba lihat Bu. akan baca. Maaf Pak. Jangan lupa Siap. berpikir. Iya ini maksudnya kayak ini. Siap itu apa? Sopan santun, intelektual. Ya, Ditulis dulu baru singkatannya dalam dulu. ya. Yang pertama ada. Iya. Oke. Ya. Ya, yang pertama sopan santun. Sopan santun, koma, intelektual tinggi, koma, aktif, dan terakhir pemanfaatan iptek. Udah, jadi kalau disatukan jadi ini Bu Nungki siap. Sopan santun, intelektual tinggi, aktif, dan pemanfaatan iptek. Aktif siap. Ada lagi? Nggak usah dipaksakan. Kalau kali ini nggak usah dipaksakan. Apa? Oh. Kalau bisa pakai. Yang mana siap ini? Maaf agak maksain. Singkatannya mandiri, toleransi, unggul. Toleransi, Mantul. itu toleransi, unggul. Mantul. Jadinya mantul. Mantap betul. Mantap betul. Ayo, yang paling tua, yang paling akhir ya. Mantul. Yang paling siap. Untuk singkatannya yang diusung adalah kata cerdas itu. Lainnya untuk cakap, empati, religius, cakap, empati, religius, disiplin, aktif, Solidaritas. santun, Santun dan santuy. Cerdas. Berikutnya, Bauni. Bauni Kan semuanya pulang. Kita usung. Sampai 9 gitu loh. Akhlak mulia. Akhlak mulia. Mandiri, toleransi, karakter, amat berkarakter. Aman. Amat berkarakter. Amat berkarakter. Amat. Nah, ke depan silakan. Yang paling maju. Aku yang paling tua paling belakangan. Iya, itu dong jogetnya. Joget. Oh, juralin. Assalamualaikum. Pak, Bu, izin. Biasanya kan kalau di kelas ada murid yang baik. Ya suka ada trio, Pak. Ini dari trio, Pak. Ya, kan ini kameramen juga ingin Nggak pakai mengajarkan. kuek-kuek nggak terima. Iya. Di sini Pak ada juralit, Bu. Apa aja tuh? Juralit. J-nya adalah jujur. U-nya adalah unggul. R-nya adalah religius. A-nya adalah aktif. L-nya adalah literat. I-nya adalah integritas. T adalah toleransi. Bu, ini mah dari trio.
Kalau dari Agung ada inisiatif. Ada lagi sok. Yang Menyelamatkan diri, menyelamatkan diri. kalau dari Agung ada abadi Bu. Asik. Abadi adalah dari A-nya agamis, B-nya bernalar kritis, A-nya adaptif, ya, D-nya disiplin, I-nya integritas. abadi. Terima kasih. Abadi, apa ya? Mas Arnil. Ayo, Pati. Mewujudkan murid yang ikrar, I-nya inovatif, Sesuai dengan kalian. K-nya kolaboratif, R-nya religius, A-nya aktif dan kreatif, R-nya ramah. Terima kasih. Ya. Baik. Iman. I-nya inovatif. Ya. M-nya mandiri. A-nya aktif dan kreatif. N-nya nasionalisme atau berkarakter bangsa. Nasionalis. Atau karakter bangsa. Iman. Sederhana. Mantap wasling. Mantap wasling. M-nya mandiri, T-nya terampil, itu man-nya dari mantap ya. Mandiri, terampil, prestasi, dan berwawasan lingkungan. Oh iya, yang terakhir dari yang paling tua, berakhlak mulia, kreatif, kolaborasi, sopan, berbudaya, tangguh. Nah, singkatannya jadi berkreasi nyata. Di pas-pas Ya, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ternyata membuat kalimat sebenarnya ini kalau diberikan waktu cuma 10 menit ya Pak ya, bisa membuat sebuah visi seperti ini sangat luar biasa. Mungkin saya pun juga akan harus bisa berusaha juga seperti Bapak Ibu untuk bisa membuat sebuah visi seperti ini. Nah, gimana Pak Sony? Beri aplaus dulu dong. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, untuk visi pembuatan visi seperti ini sebetulnya tidak perlu harus yang mulu-mulu. Ya. Jadi visi ini kan 5 tahun nih, yang mohon izin. Jadi visi ini 5 tahun, kira-kira 5 tahun ke depan ini bisa nggak ditempuh bahwa kita harus siswa yang jujur, yang sopan santun, yang intelektual tinggi. Nah, kalau terlalu buru juga nanti kalau jatuhnya nggak enak gitu ya. Nah, ini tercapai nggak nih gitu. Nah, bagaimana kita buat visi tapi yang kira-kira sanggup nggak kita melaksanakan visi itu? Murid kita sanggup nggak melaksanakan itu? Yang kedua,
visinya juga jangan terlalu panjang, jangan. Oh semuanya ingin dicapai dari 28 tadi, lu moderate dan seperti itu, ya. Nah itu juga. Ini Bapak dan Ibu sudah luar biasa. Beliau proses yang mulia, ya beliau ya, yang luar biasa. Nah dari sekian visi yang Bapak Ibu buat, ini ada 10 semuanya membuat, ini anggap seperti itu. Nah kita bandingkan dengan visi yang ada di sekolah kita ini. Nah, visi yang ada di SMP Negeri 9 ini adalah seperti ini. Nah, bagaimana nih pertanyaannya? Sebetulnya nanti pertanyaannya Ibu Sanurung nih. Ya, Bu Sanurung, gimana pertanyaannya Bu Sanurung? Apakah visi yang ada? Enggak lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau kita sinkronkan dengan visi sekolah kita, lalu kemudian kita lihat juga visi dari Bapak dan Ibu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apakah visi sekolah kita dengan visi yang Bapak Ibu sudah buat ini itu sudah masuk semuanya, atau barangkali masih ada yang belum, seperti itu. Mangga. Ya, kita lihat yang pertama dulu ya Pak ya. Sopan santun. Oke. Nah, kita lihat dulu dari visi sekolah kita ya Bapak dan Ibu ya. Mewujudkan lulusan berkualitas utama. Utama itu adalah unggul dalam tingkat, akhlak dan prestasi. Mungkin ini juga sudah ada di ke-10 ini ya. Dari ke-10 ini. Kemudian T, tangguh, terampil, kompetitif dalam berkompetisi. Nah, di sini juga dari 10 ini kalau bisa kita lihat Bapak dan Ibu, kalau tangguh tadi di nomor 10 ada ya. Tangguh, kemudian ada terampil, kemudian apa lagi Pak? Kompetisi sudah ada. Berarti U dan T sudah ada. Lalu kemudian A, aktif. Nah, di sini juga di antara 10 juga ini sudah ada di dalamnya. Bisa kita lihat dari nomor 1 di sini ada aktif. Ini ada beberapa nih di antara 10 ini nih, hampir semuanya ada aktifnya nih. Aktif, kreatif, inovatif dalam berkarya dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat adalah M, mandiri. Nah, di sini juga terdapat ternyata apa yang dicita-citakan oleh sekolah juga termasuk adalah yang sudah dicita-citakan oleh Bapak dan Ibu, karena perlu kita ketahui bahwa visi ini adalah hasil daripada rapat dari kita semua. Nah, ini kita hanya merumuskan, mengingatkan kembali bahwa ternyata apa yang sudah saya rumuskan dulu itu sudah ada semuanya, tinggal bagaimana kita menerapkannya di dalam pembelajaran kita. Kemudian A, apresiatif dan gotong royong dalam kebinekaan. Nah, di sini juga kolaboratif tadi kan sama saja ya, ada gotong royong gitu ya dalam kebinekaan. Kebinekaan di sini juga ada namanya toleransi. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ya kalau bisa kita simpulkan bahwa apa yang dicita-citakan oleh Bapak dan Ibu itu sudah sesuai dengan visi sekolah kita. Kalaupun misalnya saya melihat ada satu ya di sini yang di jurnalis ini, di sini kalau saya lihat ada literatnya, literasi. Barangkali mungkin di sini di visi kita ini belum terlihat, juga belum tergambarkan. Barangkali ini bisa menjadi bahan masukan ketika nanti pada saat penyusunan visi 5 tahun yang akan datang, seperti ya Bapak dan Ibu. Jadi intinya kita di sini tidak merubah visi, hanya saja barangkali dari cita-cita Bapak Ibu ini ada 1 atau 2 yang belum terdapat pada visi kita. Nah, itu bisa menjadi bahan masukan ya Bapak Ibu Nena ya, buat kemajuan sekolah kita. Jadi kita nyatakan bahwa visi yang Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang perlu ditambahkan
atau sudah sesuaikah dengan cita-cita dari sekolah kita? Gimana Bu? Gimana Bapak dan Ibu, sudah sesuai? Kalau literat masuk ke berpikir kritis bisa nggak ya? Bisa saya. Nah, kasih pencerahan sedikit Ibu yang ini. Jadi ini kan baru visi, ini baru satu tahap. Padahal ada paling tidak 3 sampai 4 tahap lagi. Dari visi itu nanti ada indikator visi. Dari indikator visi ada dari visi itu sendiri ada misi. Nah, nanti akan dijabarkan pada misi. Ya, dari misi nanti ada indikator misi lagi, baru tujuan. Ya, jadi kita ini baru yang globalnya aja dulu, baru visi. Jadi bisa saja disambungkan betul Ibu beli kos dulu. Nah, ya. Jadi seperti yang tidak tercantum kadang-kala ya visi kita ini bisa saja kita masuk, bukan di ayat-ayat. Dan seperti gini yang religius, beralam mulia apakah mau masuk mangga gitu, mau tidak mangga di ini kan. Oh kalau alam mulia mah itu dengan perilaku misalkan, oh beda kalau religius mah dengan sholat tua, dengan Al-Quran, kebiasaan-kebiasaan gitu. Ya, jadi itu. Berarti sudah sesuai ya? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita berikan aplaus lagi sekali lagi deh. Foto dulu. Oh, foto dulu. Ibunya, ibu Mas Harun, Oh, ini. sebelah sana tuh. Grogi itu motor lagi. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah melakukan diskusi tentang bagaimana visi dan landasan perubahan sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu juga sudah melihat seperti apa visi yang sudah saya buat dan bagaimana tahapan-tahapan di dalam membuat sebuah visi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan refleksi buat kita semuanya. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, itu pasti datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Soni. Alhamdulillah, beri aplaus dulu untuk kita semua dong. Alhamdulillah. Untuk sementara dari saya sekian saja. Atur nuhun kasadayana, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mungkin dari kami Bapak Kepala Sekolah terima kasih, Bu Sanurung, TGB terima kasih, Bapak dan Ibu juga terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, ya berkenan Ibu kita bebaskan, atau tingkah pola saya yang kurang berkenan juga mohon diluruskan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, maka doa dari Bapak Ustaz. Jadi harus disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, izinkan Bapak Kepala dan seluruhnya memateri untuk kita melakukan doa karena kegiatan di awal sampai akhir ini kita sudah melaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan apa yang tadi diberikan oleh pemateri mudah-mudahan kita bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan mu'afiqin majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil sultanik. Allahumma hablil minna salihin, Allahumma hablil minna salihati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin sadratul maut
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Ibu-ibu mau nggak kemana-mana, kan lagi foto sahabat. Bukti fisik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.